Halo Jeng, gimana kabarmu Jeng? Oke, ini adalah video lanjutan dari yang kapan hari mengenai cara trading dari nol. Kali ini kita ngomong tentang MT4 Jeng. Nah, yang pertama Jeng, kenapa orang-orang pakai MT4? Yang pertama karena paling banyak digunakan, hampir semua broker forex itu pakai MT4 Jeng. Walaupun ada yang lain-lainnya seperti C-Trader atau mereka juga pakai web trader sendiri. Tapi MT4 paling banyak digunakan Jeng. Setelah itu, MT4 ini mendukung AR. AR itu seperti robot forex dan juga mendukung banyak sekali indikator Jeng. Jadi lebih mudah untuk kita gunakan untuk charting. Dan yang berikutnya adalah MT4 ini ada versi desktop dan juga versi handphone atau versi ponsel. Jadi sangat-sangat mudah digunakan. Dan yang terakhir MT4 ini sekarang sudah juga ada versi MT5-nya dengan berbagai macam perubahan. Tapi untuk sekarang kalau kamu tanya yang mana yang paling populer, masih di MT4 Jeng. Nah, berikutnya MT4 ini kamu kalau misalkan mau download itu ada, kalau misalkan kamu pakai handphone, itu kamu bisa langsung masuk ke Play Store, masuk saja, cari saja namanya MetaTrader 4. Kalau misalkan kamu dari broker itu atau desktop versi PC atau versi laptop, itu kamu harus masuk ke halaman di brokernya karena setiap broker itu memiliki MT4 yang berbeda. Kamu masuk ke halaman brokernya lalu kamu download langsung di sana. Yang pertama kita akan bahas adalah Market Watch dan juga navigator. Pertama-tama, kamu wajib gunakan akun demo terlebih dahulu apabila kamu pertama kali menggunakan MT4. Tujuannya supaya kamu terbiasa terlebih dahulu. Jadi harus gunakan akun demo. Nah, Market Watch yang ini itu adalah area di mana kamu bisa melihat instrumen-instrumen yang kamu tradingkan. Jadi di sini ada BTC, ada XAU, ada banyak sekali instrumen yang kamu bisa tradingkan. Cara tambahnya adalah klik kanan, lalu kamu klik simbol. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa kamu masukkan. Misalkan kamu masukkan NZD, USD, kamu klik 2 kali saja, seperti ini sudah muncul. Nah, di sini ada nama simbolnya, lalu di sini ada harga bid dan harga as. Kalau mau tahu apa itu bid dan as, kamu bisa lihat di video sebelumnya. Dan di paling kanan ini adalah spreadnya Jeng, perbedaan antara bid dan juga as. Nah, ini kalau misalkan ini di sini adalah XAU USD, kamu misalkan mau tarik BTC USD juga sama bisa. De bawahnya navigator. Navigator ini adalah semacam profile untuk di MT4 ini. Jadi ada akunmu, lalu indikator yang kamu gunakan apa, expert advisor atau strategi robot yang kamu gunakan apa, dan yang terakhir script Jeng. Jadi ini adalah navigator. Kalau kamu masukkan EA atau robot forex, itu masuknya di area sini Jeng. Berikutnya adalah area chart Jeng, adalah area chart yang ada di tengah ini. Ini adalah menunjukkan grafik dari instrumen yang kamu pilih. Jadi misalkan ini ada BTC USD, lalu kamu misalkan mau ganti gold atau XAU USD, chartnya berbeda lagi. USD JPY berbeda lagi dan lain-lain. Nah, biru, hijau atau merah ini adalah menunjukkan candlenya Jeng. Hijau itu kalau misalkan gampangnya hijau itu adalah naik dan merah itu adalah candle turun Jeng. Itu untuk gampangnya. Lalu di bagian atas itu ada M1, M5, M15, M30. Ini adalah namanya time frame Jeng, atau rentang waktu. Jadi kalau H1 ini per satu candle ini adalah 1 jam. Sementara kalau M30 per satu candle ini adalah 30 menit. Kalau misalkan M15 itu berarti per satu candle ini adalah 15 menit. Jadi kalau 2 candle M15 itu sama dengan M30. Jadi 2 candle M30 sama dengan H1. Seperti itu Jen. Nah bedanya untuk apa? Kalau misalkan kamu scalping itu biasanya orang-orang akan ambil time frame lebih kecil. M1 atau M5. Kalau kamu main swing atau main medium seperti itu bisa di M30 atau H1. Kalau kamu main intraday yang lama bisa analisanya bisa di H4 atau mungkin di D1. Nah, cara buka ordernya seperti apa? Di sebelah kiri itu ada yang namanya one click trading. Kalau belum muncul, kamu klik yang bagian kanan, lalu kuncurkan yang namanya one click trading. Jadi, jangan ambil contoh saja misalkan di XAU USD. Kamu melihatnya di H1, oke ini seperti ini. Seperti ini, kira-kira ini akan naik ke area sini. Misalkan kamu analisanya demikian, misalkan Jeng. Ya sudah, kamu katakan, oke saya akan buy di area sini. Ya sudah, kamu buy. Kamu buy seperti ini. Cek. Nah, nanti di bawah akan keluar. Seperti itu. Itu, atau misalkan kamu mau sell di area sini. Sorry tadi, sell. Kalau misalkan kamu buy di area sini, itu juga bisa Jeng. Jadi ini adalah akun demo untuk akun tester.
Seperti itu. Nah, kalau kamu mau tambahkan indikator, itu juga gampang caranya. Kamu masuk saja ke area di bagian atas ini yang ada tanda F, lalu ada tanda tambah. Ini kamu masukkan indikator. Misalkan kamu mau tambahkan indikator tren, misalkan kamu mau masukkan katakan moving average dengan periode 20 misalkan. Kamu masukkan di sini, nanti akan keluar moving average-nya seperti ini, Jeng. Jadi itu adalah untuk masuk ke area chart, Jeng. Nah, area chart ini juga kamu bisa gunakan untuk menggambar. Misalkan kamu ngelihat ini adalah support resistance, misalkan begitu. Nah, kamu bisa buat seperti ini. Atau misalkan kamu mau gambar apapun bisa. Kadang orang pakai ini untuk menggambar, kadang bisa juga pakai trading view. Nah, berikutnya kita akan ngobrol mengenai terminal di sini, Jeng. Di sini harusnya penjelasannya lebih panjang, nanti Jeng mungkin akan bikin video khusus untuk mengenai pembahasan cara hitung balance equity, tapi biasanya orang-orang nggak terlalu tertarik. Dia sudah bisa melihat ini dengan instan. Jadi balance ini adalah saldomu, Jeng. Jadi yang kamu depositkan berapa, dan equity, kalau misalkan tidak ada posisi, itu selalu sama dengan balance. Dan demikian juga dengan free margin. Ketika kamu membuka satu posisi, itu akan ada margin yang disisihkan, Jeng. Jadi Jeng akan ambil contoh, misalkan kamu XAU USD, kamu buka posisi 0,02 lot, buy katakan. Karena kamu ini misalkan mudah saja ini karena di atas baris MA kamu buka 0,02 buy. Nah, kamu bisa lihat di sini ada nomor order dari brokernya, kapan waktu dibukanya. Kapan waktu dibukanya mungkin kamu bingung loh, ini kok jam 10, Jeng. Jam 10 itu adalah waktu server, Jeng. Jadi waktu server setiap broker itu berbeda-beda. Ada yang GMT plus 1, GMT plus 2, GMT plus 3 tergantung lokasi servernya. Lalu tipenya ini apa, buy, size-nya tadi kita buka 0,02, simbolnya XAU, price waktu bukanya kapan, dan ini ada SL dan TP, lalu price, kemudian ada swap dan juga profitnya, Jeng. Nah, kamu bisa lihat di sini, balance-nya itu tidak berubah. Balance baru berubah kalau misalkan ada penutupan posisi, jadi profit atau loss baru terhitung di balance. Kalau equity, nah equity ini bisa dikatakan balance-mu real time, karena ini balance ditambah profit dan dikurangi loss, Jeng. Jadi ini baru dari equity. Nah, mungkin nggak kelihatan di sini kita akan buka yang lebih besar, misalkan 0,5 katakan supaya bisa kelihatan jelas, atau Jeng akan buka langsung 1 supaya bisa kelihatan jelas. Sebentar, marginnya tidak cukup. Nah, kelihatan biar kelihatan jelas. Nah, itu adalah margin yang terpakai untuk membuka dua posisi ini, itu adalah $750. Nah, equity-mu itu bisa kelihatan balance plus minus dari 8 ini, itu adalah equity-mu. Dan free margin-mu, kalau kamu free margin ini, kalau kamu misalkan mau buka posisi baru, itu ngambilnya dari free margin ini, Jeng. Jadi itu dari free margin. Nah, margin level itu adalah kekuatan marginmu. Nah, broker itu akan memberikan semacam peraturan untuk margin level. Jadi kalau margin levelmu ini sisa 50%, itu kamu akan kena yang namanya margin call. Kamu akan menerima peringatan bahwa kamu harus menambahkan marginmu atau menambahkan dana supaya tidak stop out. Nah, stop out-nya berapa? Tergantung dari broker, ada yang 0%, ada yang 20%. Intinya ketika kamu mencapai stop out, semua posisimu ini akan ditutup, Jeng. Jadi kayak gitu. Jadi misalkan di sini Jengaka kamu lihat sudah profit $20, Jengaka tutup. Nah, ini langsung kelihatan, Jeng. Balance-nya tadi 1000, jadi sekarang 1016, equity-nya 1016 dan free margin-nya 1016. Kalau sama, Jeng, dengan yang tadi kalau misalkan dengan posisi sell. Nah, kamu kalau mau lihat di mana historinya, kamu bisa masuk ke dalam akun history ini, Jeng. Dari sini kamu bisa kelihatan balance-nya ini demo $1000. Setelah itu ada posisi sell, buy, dan terakhir profitnya. Sekian. Nah, ini yang terakhir ini kamu jangan hiraukan, ini bukan profitnya, tapi di sebelah sini, Jeng. Profitnya $16 dari trading yang tadi, Jeng.